Pengusaha itu sebenarnya penolong. Penolong. Iya. Siapa yang harus ditolong? Dia tolong dirinya sendiri, dia tolong keluarganya, dia tolong orang lain. Oke. Karena gini, kembali sedikit, menjadi seorang pebisnis atau apapun yang kita lakukan tergantung niat kita. Iya. Niat awal kita menjadi kaya, menjadi bermanfaat. Nah, kenapa kalau bermanfaat itu lebih cenderung penolong kan? Iya. Kalau kaya mungkin kita bisa sampai jadi kaya tapi akan habis semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan saya Tanju dalam podcast Jag Dadi Pengusaha. Jag Dadi. Hari ini kita kedatangan seorang pemuda yang luar biasa mengembangkan dirinya dan usahanya dari kuliner hingga jasa hingga saat ini bergerak di bidang travel. Bli Wayan Sidi. Selamat Swastiastu. Pagi. Luar biasa gitu ya. Kenapa nggak tahu Bli Wayan? Owner Bli Wayan Official. Ya. Kenapa disebut official? Karena banyak sekali profil beliau memiliki usaha dan saat ini masih berjalan. Astungkara. Kalau boleh lebih detail lagi, tolong diceritakan Bli Wayan, apa itu Bli Wayan Official? Oke. Pencitraan sih sebenarnya. Pencitraan, oke. Zaman sekarang itu yang menjual, ya. Ya, lebih gampang aja. Jadi mencerminkan seperti yang baru bilang tadi. Jadi mencakup semua hal yang saya lakukan gitu. Ya. Jadi dia bisa tersentral dalam satu wadah nama gitu. Di samping tujuannya untuk personal branding Bli Wayan itu sendiri dan juga mengcover branding yang lainnya. Kalau Bli Wayan Official itu adalah wadah, maka apa saja yang ada di dalam wadah itu? Jadi kalau Bli Wayan Official itu yang ada di dalam itu skop bisnis saya dari kuliner, ya, dari retail, travel, kuliner, warung bubble yang ada di Luwus. Lagi? Ya, kegiatan juga di catering, barbecue catering, dan juga baru-baru ini saya launching juga barsologi. Jadi dia focusing untuk cocktail party. Oke, untuk makanannya ada catering bar barbecue itu. Ya, kemudian untuk minuman sekarang ada barsologi, ya. Khusus minuman. Oke, selain kuliner, makanan dan minuman? Ada di retail juga toko Bli Wayan. Retail, ya, toko Bli Wayan. Kemudian sekarang turun travel. Sebenarnya turun travel ini lebih awal saya buka. Lebih awal. Cuman karena saya tidak berinvestasi di transport, jadi tidak terlihat gitu. Oke. Karena semua ada pertimbangan bisnisnya sebenarnya. Kenapa saya memutuskan tidak? Karena awalnya sempat. Nah, dari sana saya evaluasi, akhirnya memutuskan tidak. Berarti untuk transportasi masih menggunakan vendor? Jadi kalau transportasi itu saya lebih banyak berbagi ke teman-teman freelance. Yang saya tahu dari awal. Karena awal memulai ini kan saya banyak di jalanan. Ya. Dari sana saya tahu banyak driver. Jadi dari sana saya kenal, saya ajak bergabung dengan saya. Kekurangan itu dibantu oleh mereka sendiri. Kenapa Bli Wayan memilih beberapa jenis usaha itu untuk dilakukan secara bersamaan? Karena gini, bisnis yang saya lakukan sebenarnya kalau orang bilang sekarang trennya itu apa ya? Hilirisasi ya. Oke. Sebenarnya itu hilirisasi bisnis. Oke, lebih detailnya maksudnya hilirisasi bisnisnya? Contoh misalnya saya ada kuliner, saya ada retail. Ya. Kuliner ngambil bahannya di retail. Oke. Ya, saya ada travel. Ya kan, travel makanya di kuliner saya. Jadi uang itu nggak kemana-mana sebenarnya. Kebutuhan gitu. Tamu yang datang butuh barbecue, catering, semua didatangkan. Di Barsologi semalam itu kita dapat itu kan dari tamu travel saya sendiri. Oke, berarti hulu hilirnya digarap. Iya, artinya uang itu nggak kemana-mana dalam konteks keuntungan lah bicara ya. Oh gitu. Jadi berbeda-beda tetapi tetap menjadi satu bagian. Iya, berbeda-beda tetap satu katanya. Oke, luar biasa sekali. Oke. Lalu bagaimana Bli Wayan memulai itu semua? Dari mana yang pertama kali bisnis ini berjalan? Jadi gini, saya flashback ke belakang dulu ya. Sebenarnya saya bukan terlahir dari keluarga pebisnis. Ya. Dan saya tidak bergaul dengan orang-orang pebisnis saat awal ya. Saya selalu mengatakan bahwa saya dijerumuskan Tuhan untuk jadi pebisnis. Dijerumuskan Tuhan? Karena memang nggak terpikirkan, sama sekali tidak. Apa tuh bisnis, mau jadi apa, itu sama sekali tidak. Jadi kenapa akhirnya saya terjun ke bisnis itu cerita dari sedih jadi senang sih sebenarnya.
Jadi awalnya saya sehabis dari pengalaman sempat kerja di Inggris sebagai chef 2 tahun, pulang ke Bali kan bom Bali kedua saya kena. Oke. Nganggur setahun, akhirnya teman saya ngajak, ngapain kamu nganggur? Udah kita ke pesiar aja dah. Oke. Akhirnya saya berangkat ke kapal pesiar. Berarti sempat menjadi tenaga kerja sempat di luar. Jadi saya sempat jadi chef 2 tahun di Inggris. Oke. Habis itu pulang ke Bali karena bom Bali 2, nganggur jadi pengangguran. Habis itu balik ke kapal pesiar. Oke. Jadi kapal pesiar saya nggak memutuskan jadi chef, tidak melanjutkan. Padahal itu saya suka sebenarnya. Karena saya ke kapal nyari uang, bukan nyari pengalaman dan sebagainya gitu. Saya realistis saja. Ya. Nah, habis itu kejadiannya saya berangkat kedua kali itu bapak saya sakit, akhirnya beliau meninggal, anak saya lahir gitu. Ya. Habis-habisan waktu itu kan, semua biaya, akhirnya saya berangkat lagi. Nah, berangkat ketiga kali yang inilah di perjalanan itu kebetulan teman baik istri saya, teman saya juga, beliau waktu itu sempat minta tolong, akhirnya saya bantu. Nah, singkat ceritanya saya balik di kapal, dia buka toko sepeda 2 sebenarnya. Toko sepeda gayung. Nah, di Dalung 1 dan di Panjar 1. Iya. Nah, kebetulan di Panjar tutup dan saya sewa kontrak rumah di Panjar waktu itu. Oke. Saya tanya, ini kenapa tutup gitu kan? Karena nggak ada yang jaga. Singkat ceritanya seperti itulah. Akhirnya bilang, udahlah saya ngambil, saya kasih uang. Selesai sudah urusan. Makanya saya bilang, kalau orang bangun bisnis kan pasti banyak analisanya kan. Harus tahu bisnis itu apa. Saya sama sekali nggak tahu. Ini karena toko teman yang tidak jalan tutup karena nggak ada yang jagain katanya. Dan itu beli Wayan ambil. Oke. Dan nggak tahu bisnis itu apa, benar-benar nggak tahu. Makanya saya bilang saya mulai bisnis dari minus pengalaman. Oke. Nah, dari sana yang selalu saya jadikan acuan lah siapa yang akan menjadi konsumen saya atau target market saya. Iya. Saya kenal saya manusia nih. Saya berdasarkan dari pengalaman pendidikan, pengalaman kerja itu adalah hospitality. Iya. Berarti kalau manusia itu dikasihkan hospitality yang baik dan benar, berarti dia kan nyaman di kita. Oke. Itu prinsip awalnya. Iya. Akhirnya itu berarti menyamankan customer, berarti menyamankan manusianya. Itu yang saya lakukan. Jadi mereka datang, saya sapa, saya Pak, saya bantu, Pak silakan duduk, Pak ini air mineral, Pak. Oke. Yang mungkin ke bengkel sepeda nggak ada yang nerapin itu, mungkin kalau bro mungkin pernah ke bengkel waktu itu, ya artinya itu yang saya lakukan. Apa yang dampaknya luar biasa. Ada salah satu orang memberikan benar banyak sekali membantu saya, itu nama Pande, dia salah satu owner dari Magnum Solution lah. Dia datang ke saya, dah di print semua alamat distributor sepeda. Karena banyak konsumen saya datang, Pak, tempat Bapak lebih mahal, coba di sana nyari barang, Pak. Tapi dia tetap datang ke saya. Oh gitu. Walaupun dia ngasih tahu lebih mahal, tapi dia tetap datang. Tapi dia ngasih tahu saya solusi, Pak, coba di sana cari. Gitu. Cari perbandingan bahan. Jualan ya. Iya benar. Akhirnya Pak Pane datang bawa kertas semua. Saya tinggal hubungin. Cerita lucunya lagi, zaman itu kan kita belum ada yang namanya BBM pun belum ada, belum bisa kirim foto kan. Iya. Nah, kalau orang datang belanja, saya suruh dia ngeliat dulu, Pak, nyari barang apa. Setelah dia ada ambil barangnya, namanya apa nih, Pak? Kalau saya telepon teman saya, harganya barang ini berapa? Oke. Gak tahu, benar-benar gak tahu. Artinya belum menguasai pada saat itu produk itu. Minus sama sekali. Kalau toko sepeda itu baut kan banyak macamnya. Iya. Mana saya tahu. Lalu lanjutannya setelah menjadi toko sepeda itu untuk menjadi brand Beli Wayan itu sejak kapan? Nah, lanjut dari brand Beli Wayan itu prosesnya lumayan panjang. Iya. Akhirnya saya menemukan bahwa itu 2008 saya buka toko Beli Wayan itu sebenarnya. Retail itu gitu. Bingung kan mau buka apa? Namanya apa? Kayak mau kemana? Ke toko Beli Wayan. Mau kemana? Ke Beli Wayan, kayak enak gitu. Iya. Akhirnya dari toko Beli Wayan itulah saya putuskan bahwa saya harus menjadikan brand Beli Wayan ini brand saya gitu. Secara personality, baik secara bisnisnya itu. Nah, setelahnya berjalan waktu, saya tidak hanya ingin brand Beli Wayannya hanya sebagai brand yang orang, oh nih toko retail nih, oh ini gitu. Tapi saya ingin memberikan bahwa Beli Wayan atau brand Beli Wayan memiliki makna tersendiri kemudian hari ya buat orang lain menurut saya di samping saya dari segi bisnisnya gitu. Jadi berdasarkan pengalaman saya dari awal dari minus itu, saya simpulkan bahwa
untuk kita menjadi seorang pengusaha itu ternyata dibutuhkan beliwayan gitu. Asik. Apapun yang dibutuhkan apapun yang dibutuhkan cari beliwayan gitu. Gitu. Gini, untuk menjadi seorang pebisnis itu bagi saya nih, mohon maaf banyak senior mungkin yang lebih expert ya. Ini hanya saya bicara tentang saya. Jadi saya terjemahkan setiap huruf dari beliwayan itu sendiri gitu. Jadi yang B-nya itu dia be profesional. Ada filosofinya berarti. Ada filosofinya. B-nya adalah be professional. Makanya saya bilang saya tidak mau brand beliwayan hanya sekedar nama, tapi dia memiliki makna dan filosofi, mungkin bisa memberikan impact positif buat orang lain gitu maksud saya. Nah, be profesional itu saya tidak berbicara artian luasnya, tapi saya berbicara dasar-dasarnya aja, poin-poin. Kalau kita bicara menjadi pebisnis itu kan yang harus dirubah mindset dulu kan. Mindset pebisnis dibangun dulu, sehingga muncullah mental ya. Ya, dari mental munculnya dia attitude, perilaku. Dari perilaku ini ditambah menghasilkan nama personal value atau natural value. Jadi menjadi pebisnis start awal be profesional, mentalnya yang penting dibangun dari mental. Itu yang dimaksudkan be profesional. Iya. Jadi saya berbicara rangka-rangka dasarnya. Saya tidak berbicara artian apa sih profesional. Dari kepala itu dulu. Ya. Turun ke mental. Semua. L? L-nya tuh learn about the market trend. Selalu belajar. Enggak, bukan. Jadi gini, kalau saya biasanya dalam menentukan bisnis apa itu, saya tentukan target marketnya dulu. Setelah saya tentukan, saya pelajari culture awareness-nya dulu, psikologis marketnya, dia beli apa, suka apa dan lain sebagainya. Sehingga dalam konteks membuat produk, bisnis dan lain sebagainya menyesuaikan dengan itu gitu. Jadi saya pelajari learn about the target market dulu. Nah, setelah itu I-nya itu interested at technology innovation. Harus selalu adaptif berarti. Harus. Kalau nggak gitu kita nggak bisa. Karena sekarang kan teknologi itu bisa membuat usaha itu naik, bisa membuat usaha itu turun dalam hitungan kurang dari 1 detik. Makanya kita harus ada di sana. Jika media tepat kita gunakan bisa melesat, revenue yang kita dapatkan bisa juga seketika hilang kita. Benar. Makanya ya kita harus ada di teknologi itu gitu. Nah, sekarang bicara way-nya. Way itu willing to create something different. Kita kan generasi sekarang generasi ATM. Kita hidup di area ATM. Amati, tiru, modifikasi. Yang penting ada kompetitifnya apa itu? Ya, jadi gini, kalau kita bicara ATM itu kan modifikasinya penting kan. Gimana kreativitas kita di sana. Nah, sehingga menimbulkanlah perbedaan. Nah, diferensiasi inilah value sebenarnya. Di bisnis kan orang beli value, baru terjadi transaksi. Karena semua barang sudah ada pada prinsipnya. Apa yang tidak ada sekarang? Semua sudah ada. Makanya karena kita di era ATM cenderung identik dengan uang. Berarti apa yang kita lakukan dalam kreativitas harus bisa menghasilkan uang. Luar biasa. Gitu. Semakin membara semangat. Lanjut A. Always using a system to run the business. Jadi kalau untuk menjadikan bisnis kita berjalan, berkembang, berkelanjut dan besar, itu harus ada sistem. Kan banyak orang takut menggunakan sistem karena dia berpikir biaya gitu. Di balik biaya itu kan ada penghasilan yang berkali lipat sebenarnya. Betul. Ya. Di samping itu sistem itu banyak orang berpikir dia harus beli dan lain sebagainya. Enggak. Sistem itu sederhana. Contoh lah, kalau kita buka toko, nanti buka toko pagi jam sekian, habis itu kamu gini-gini. SOP juga sistem. Walaupun nggak tertulis. Betul. Itu semua sistem. Artinya sistem adalah pada saat kita tidak ada di sana, usaha itu jalan, dilakukan oleh orang lain gitu. Pada saat itu berlanjut dan berjalan baik, berarti sistem itu berjalan dengan baik gitu. Jadi sistem itu banyak orang takut tuh harus yang mereka spend dengan sebelah. Ada istilahnya sistem yang menggerakkan operasional atau orangnya, bukan orang yang menggerakkan sistemnya. Selama ada usaha itu ada sistemnya dengan baik dan benar, selama itu usaha itu akan terus berjalan. Benar. Jadi kita tinggal fungsi kontrolnya kan. Ya akhirnya kita bisa create something yang di konteks itu sehingga berkembang lagi gitu loh. Nah ini yang terpenting juga. Yaitu you are the figure of the business. Harus ada. Jadi karena gini bro, saya perhatikan banyak orang berpikir apa yang dia lakukan itulah bisnis. Saya nggak sependapat dengan itu. Jadi bisnis sesungguhnya diri kita. Jadi kita harus gimana kita menjaga diri kita dengan baik dulu. Ya bisnis itu berkembang. Karena bisnis usaha itu atau bisnis yang kita lakukan itu hanya kegiatan bisnisnya. Jika kita berkembang, bisnis kita berkembang. Artinya gini, coba bro sekarang memiliki usaha Pok Daddy. Ya, Joglo misalnya itu ya. Tapi bro suka tajen, suka yang lainnya, hasilnya banyak, tapi ngasilnya enggak. Akhirnya bisnisnya ini bisa dijual, bisa hilang semua kan? Bisa jadi. Artinya kita harus menjadi figur dulu. Ada figur. Jadi kita jaga dulu diri kita.
Kalau kita udah menjaga diri kita dengan baik, secara otomatis hal-hal positif akan banyak. Ya. Itu berdampak juga ke bisnis kita. Berarti kita adalah figur dari bisnis kita sendiri. Bisnis itu sendiri. Kita kalau bisnis itu siapa tuh bisnis? Bisnisnya kita. Iya. Bukan kalau yang usaha itu hanya kegiatan bisnis dari yang kita lakukan gitu maksud saya. Lanjut. Apa sekarang? A-nya. Kembali ya. Actively observe and evaluate. Jadi dalam konteks kita menjalankan bisnis, observasi, evaluasi itu penting. Oke. Untuk menemukan solusi. Dan ini harus dilakukan terus-menerus. Kan bisnis itu tentang solusi. Iya. Semakin sering kita mendapatkan solusi, semakin berjalanlah bisnis dan berkembanglah bisnis itu. Iya. Semakin tidak ada solusi, ya mandeklah bisnis itu sebenarnya gitu. Iya. Walaupun tidak serta-merta, tapi sebagian besar aturan mainnya seperti itu. Ya, gitu kan. Bisnis tentang solusi bagi saya gitu. Orientasinya harus solusi. Iya, solusi. Karena terus beradaptasi dia kan. Iya. Gitu. N-nya itu, nah ini yang kembali tadi kan B-nya itu mental kan. Yeah. Nah sekarang juga N-nya penting. Jadi pebisnis itu mental ke mental. N itu never stop learning and never give up. Oke, tetap bersemangat ya, dalam belajar dan mengembangkan diri. Benar. Jadi pebisnis itu kan banyak gagalnya. Kepastiannya adalah gagal. Keberhasilan itu bonusnya gitu. Benar. Jadi makanya dari itulah seorang jadi pebisnis sejati itu dia harus belajar dari setiap kegagalan. Karena kesuksesan itu terjadi dari penyempurnaan kegagalan-kegagalan dihadapi gitu. Iya. Kan kita belajar, kalau kita mau belajar kan sempurna. Oh dulu kita jatuh di sini, besok jangan lewat sana lah. Ke pinggir gitu. Ternyata jatuh lagi, oh besok lewat sini. Selalu menemukan itu, pembelajaran, nemu solusi, berkembang kita gitu. Wih, luar biasa sekali. Panjang filosofi dan kultur yang ditanamkan oleh Bli Wayan ini tentu menjadi sebuah resapan yang perlu kita cermati lebih dalam. Jadi kalau sepanjang cerita yang Bli Wayan sampaikan tadi dan makna dari kata Bli Wayan itu yang penuh syarat makna di dalamnya itu, sehingga Bli Wayan sendiri menyimpulkan pengusaha itu apa? Pengusaha itu sebenarnya penolong. Penolong? Iya. Siapa yang harus ditolong? Dia tolong dirinya sendiri, dia tolong keluarganya, dia tolong orang lain. Oke. Karena gini, kembali sedikit, menjadi seorang pebisnis atau apapun yang kita lakukan tergantung niat kita. Ya. Niat awal kita menjadi kaya, menjadi bermanfaat. Nah, kenapa kalau bermanfaat itu lebih cenderung penolong kan? Iya. Kalau kaya mungkin kita bisa sampai jadi kaya, tapi akan habis semuanya. Oke, saya kasih tahu dulu. Orang yang bermanfaat adalah cenderung posisinya adalah sebagai penolong. Pasti. Begitu. Pasti. Ya, benar ya, benar. Karena dia beli manfaat banyak orang. Iya. Gitu. Jadi artinya apa? Niat awal itu, kenapa saya bilang pebisnis itu menolong? Dia memberikan banyak manfaat buat orang, buat dirinya, keluarganya, dan orang lain gitu. Makanya saya lebih cenderung ya pebisnis itu bagi saya penolong. Nolong. Dan bener. Kita semua harus menuju ke sana, menjadi penolong bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Bener bro, hidup ini bagi saya gini, kaya tuh sebatas mana gitu loh. Iya. Tapi kalau bermanfaat itu pasti kaya. Oke. Kaya segalanya gitu loh. Iya. Itu maksud saya gitu. Iya. Nah, yang lebih besar itu adalah bermanfaat. Bermanfaatnya gitu. Kita nggak lihat kecil atau besarnya, tapi kita lihat ada manfaatnya atau enggak gitu. Serupa dengan pengusaha lain bahwa ketika kita bertanya tujuan kita apa ya, bermanfaat bagi banyak orang untuk menciptakan diri kita menjadi penolong. Siap, luar biasa sekali. Sepakat, Bli Wayan? Oke. Saya merasa takjub ya mendengarkan begitu kuat konsep yang coba ditanamkan oleh Bli Wayan pada dirinya, dan ketika dia menyampaikan kepada orang lain tuh ketangkap energinya gitu. Anda harus ketemu dengan Bli Wayan kalau Anda butuh advice tentang usaha-usaha Anda. Oke. Bli Wayan. Lalu apa yang Bli Wayan lakukan, ataukah strategi apa yang Bli Wayan lakukan sampai dengan hari ini untuk membuat seluruh usaha itu dapat berjalan dengan baik? Ya, dari saya harus jujur juga, terbuka. Jadi semua usaha itu juga ada yang sampai tidak berjalan, itu ada juga. Ya. Maka kembali pengusaha proses gagal. Tapi bukan saya tidak membilang itu gagal. Karena dia tidak bisa bertahan memang dalam konteks situasi udah kita coba segala hal. Ini adaptasi semuanya. Artinya kalau di awal kita bilang gagal, dari awal dia itu harus gagal gitu. Tapi dia berjalan dan menghasilkan sekian centang waktu. Jadi makanya saya selalu bilang ya ini berjalan. Jadi saya tidak harus berpikir konteks down dan lain sebagainya. Ya kembali konsep belajar tadi gitu. Nah, untuk
running bisnis tadi ya. Iya. Strateginya bagaimana? Strateginya, kalau saya itu yang pertama saya manajemen dulu pikiran saya. Jadi di mana saya berada, jadi pikiran saya akan ada di sana. Oke. Jadi karena gini, kalau saya gabung semuanya, saya sendiri bisa stres. Karena semuanya pasti ada permasalahan dan lain sebagainya. Lalu ketika satu konsentrasi ada di satu tempat, maka yang lain itu siapa yang mengkonsentrasikan? Nah, saya bentuk semua ada sistemnya. Oke. Jadi semua ada sistemnya. Dari setiap outlet itu ada sistemnya yang sudah ada kontrol di saya gitu. Ya. Jadi semua tim itu semua ngikuti sistemnya. Sehingga saya posisinya dikontrol. Oke. Nah, misal saya di sini nih. Saya nggak berpikir tentang bisnis saya harus fokusnya di sini gitu. Tetapi pada saat misalnya ada masalah, saya filternya Astungkar cepet bro. Seberapa besar masalah ini? Kalau dia kecil saya abaikan dulu. Karena dampaknya nggak signifikan. Jadi saya bisa masuk untuk menyelesaikan setelah itu gitu. Kalau semua masalah saya gabung, saya bisa stres dalam satu saat. Bro. Ya benar. Memang gitu. Makanya salah satu strategi mengendalikan pikiran, manajemen pikiran yang terpenting dulu, sehingga itu akan banyak membuka ruang buat kita satu relax sendiri dari diri kita dari semua permasalahan. Jadi permasalahan itu bisa buat kita relax kalau kita bisa memanajemen pikiran. Iya. Gitu. Kalau kita tidak bisa manajemen pikiran, masalah sekecil apapun walaupun satu bisa buat stres kita. Benar. Gitu. Berarti ilmu pengendalian pikirannya strateginya manajemen pikiran sebenarnya. Iya. Apalagi saya tahu Eagle Crest ini adalah tour and travel saat ini lebih banyak menghandle tamu India. Benar ya. Secara data tamu India adalah jumlah wisatawan nomor 2 terbesar datang ke Bali. Benar. Hampir setiap bulan ya dia bersaing sama China 2-3 tapi lebih banyak India nomor 2. Oke. Dalam proses ini yang menghandle para tamu di usaha Eagle Crest ini siapa? Liwayan langsung. Jadi gini, saya di kantor kan ada tim semua. Jadi saya strategikan semua tim saya biar saya tidak banyak diganggu. Lalu office-nya di mana ini office-nya? Office-nya di Renon, bro. Di Renon. Jalan Dewi Mardi 2 nomor 14. Oke. Jadi karena satu saya melihat perbedaan jam kita dengan kantor pusat kita di Mumbai itu kan ada selisih jam. Oke. Jadi saya di kantor buat 2 shift, bro. Jadi kantor saya itu buka jam 7 pagi sampai jam setengah 11 malam. Oke. Office. Jadi ada 2 shift semua. Nah, tujuannya apa? Satu, job itu selalu tercover. Iya. Yang dari India ke kita. Iya. Nah, job operasional kita dari tamu tour juga tercover. Jadi tamu selalu ada terjaga pada saat dia butuh sesuatu. Nah, yang berikutnya saya tidak mau tim saya, staff saya ganggu di jam luar kerjanya. Oke. Jadi saya tidak mengganggu. Dengan ada yang 2 shift itu mereka handover semua. Nah, ada sistem-sistem yang saya buat di mana saya harus tahu apa yang mereka kerjakan dari saat mereka datang sampai selesai shift. Itu semua terkontrol dalam satu wadah. Jadi pada saat database juga sama. Database yang terupdate sama mereka harus di-input. Dan saya harus tahu setiap hari. Karena gini, tugas saya adalah mengcovering. Pada saat udah setengah 11 malam, ternyata ada sesuatu, saya dilengkapi data. Oke. Nah, dengan 2 shift ini saya nggak diganggu banyak. Makanya saya bisa di sini. Oke. Ya kan kalau nggak gitu saya harus di sana. Iya. Harus handle ya. Iya. Dari semua usaha di Wayan Official ini, ada kuliner, ada tour and travel, kemudian ada jasa. Yang mana tantangannya paling menarik? Ini kalau berbagi dengan para pendengar kita, nih mungkin ada yang ingin ada di salah satu jenis usaha ini. Tantangan yang paling menarik dari 3 kategori usaha ini, yang mana Wayan? Kuliner yang paling tantangan. Paling kompleks masalahnya. Bukan juga di kuliner. Gitu. Kuliner itu begini. Memang benar. Permasalahannya gini, kuliner itu kita dihadapkan dengan tren market. Sekarang gini, bro. Kalau bagi saya orang makan itu tidak memenuhi kebutuhan perutnya. Iya. Terkadang juga mata. Kebutuhan psikologis, bro. Oke. Pingin eksistensi segala macam ya. Dia selalu pingin, oh temannya udah di sana nih. Saya juga harus ke sana nih. Oh dia belum ke sana, saya duluan nih gitu. Iya. Padahal dia nggak ngisi perutnya. Harus eye-catching juga kan, karena sebelum dimakan ingat foto dulu sebelum berdoa. Bener. Makanya. Oh bukan ya. Makanya saya bilang, simpulkan itulah orang sekarang kuliner, pencinta kuliner sekarang itu dia memenuhi sebagian besar ya, memenuhi kebutuhan biologisnya atau psikologisnya, daripada dia fisiknya atau makanannya gitu. Nah itu tantangan yang tidak mudah. Nggak mudah. Iya. Maka pada saat kita buat sesuatu nih.
apa yang bisa kita renew lagi dari sini? Kalau sudah bangun mau gimana lagi? Apa yang bisa kita kembangkan? Benar. Ya kan? Kalau makanan ya pasti kita bisa mengeksplor, tapi kan nggak banyak juga. Iya, saya tahu Beli Wayan juga dalam proses perjalanan seperti yang Beli Wayan sampaikan tadi bahwa tidak semua juga jalan, bahwa ada juga yang pada akhirnya harus kita putuskan untuk kita tutup dan sebagainya. Dan saya tahu Beli Wayan juga usaha kulinernya juga beberapa harus diputuskan demikian. Iya, benar. Dan itu kan tentu pukulan yang tidak mudah, Beli Wayan. Benar. Dalam setiap resiko itu, apa hal yang membuat Beli Wayan itu mampu akhirnya melangkah keluar, memotivasi diri dan semangat lagi? Atau apa yang menarik Beli Wayan? Apakah ada sesuatu yang menarik Beli Wayan, baik itu orang lain atau apapun itu yang menyebabkan Beli Wayan pada akhirnya sudah, yang harus saya tutup, lewatkan, saya melangkah lagi ini. Ini kan tidak mudah ketika kita dalam kegagalan itu melangkah lagi itu. Karena ya kembali tadi filosofi Beli Wayan itu sendiri sebenarnya. Kembali lagi kepada filosofi apa yang menjadi mimpi kita. Ya jadi kalau gini, once itu tidak jalan dan saya sudah melakukan yang maksimal dengan segala hal sebagai saya manusia dan segala hal kewajiban saya berdoa. Karena bagi saya bekerja berdoa terus imbang gitu. Nah itu sudah saya lakukan dan realita saya harus mentargeting sampai kapan ini harus saya jalankan dan batas waktunya kapan itu saya tentukan gitu. Once itu batas waktu udah selesai, berarti saya ambil keputusan. Harus jadi, berani dan bisa. Harus bisa, karena gini, kadang kita harus berani mengorbankan ini untuk menghasilkan lebih gitu. Karena ada opportunity lain yang mungkin bisa kita dapatkan gitu. Makanya saya bilang kalau ide itu bagi saya itu anugerah. Karena banyak ide yang nggak terpikirkan, tiba-tiba datang. Ya mungkin semua orang memiliki kemampuan, tapi ide itu belum tentu semua orang dapatkan gitu. Iya. Itu yang saya selalu yakini. Maka setiap ada ide itu saya olah. Jadilah ini, jadilah itu, gitu. Semua ide yang Beli Wayan dapatkan, itu Beli Wayan tuangkan dalam bentuk sebuah konsep. Dan kemudian konsep itu secara administrasi, legal, formalnya juga Beli Wayan langsung urus itu yang saya tahu. Ya, itu kenapa harus demikian, Beli Wayan? Karena gini, saya melihat peluangnya. Jadi satu saya melihat peluangnya, itu tentunya analisis. Jadi ide itu datang nggak saya olah, bukan berarti langsung diputuskan. Saya olah, saya analisa dulu. Jadi beberapa peluang-peluangnya gitu. Nah, ada hal-hal tertentu dari ide memiliki peluang besar dalam konteks persepsi saya ya. Itu dia juga menimbulkan konflik yang besar. Kedepannya. Jika dia besar, potensi konfliknya pun besar. Makanya itu harus dijaga dulu. Harus diselamatkan dulu. Nanti kalau udah jalan dan orang lain mengambil kan peluang saya besar nggak jadi. Maka harus didaftarkan dulu. Harus didaftarkan. Ide ini harus didaftarkan walaupun dulu. Walaupun bisnis belum ada. Walaupun ide aja dulu. Pakai dulu. Karena saya gini. Saya tidak selalu berhitung dengan nominal. Karena gimana saya menghargai ide yang diberikan dan saya ciptakan sini. Saya menghargai diri saya dan pemberian yang dari Tuhan berikan gitu. Kalau saya sudah melakukan effort seperti itu, masa Tuhan nggak bantu saya? Sederhananya gitulah. Sederhananya gitu. Sekarang berapa ide atau berapa brand yang Beli Wayan sudah miliki dan terdaftar secara hukum? Kalau secara hukum, secara hakiki ada 7 atau 6 nggak salah ya. Beli Wayan itu sendiri kan ada kelas. Kalau kita mendaftar haki itu 4 kelas kan. Jadi Beli Wayan itu sendiri di kelas kuliner sudah terdaftar. Terus di kelas retail terdaftar. Es Gula Indonesia terdaftar. Igobar terdaftar. Warung Bubble terdaftar. Apalagi ya? Yang gas kerja kemarin masih proses pendaftaran. Berarti 6 enggak? Barbecue-nya? Belum. Barbecue-nya belum. Eagle Crest tidak. Eagle Crest karena ini kan Eagle Crest di partner di India. Sebenarnya Eagle Crest sekarang ini kan dia tidak bermain di DMC ini. DMC orang bilang Tour and Travel ya. Nah, main bisnis itu ada banyak yang di India. Dan sekarang proses IPO di Indianya. Jadi kalau proses IPO-nya di Eagle Crest juga menjadi bagian dari IPO itu sendiri. Gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi IPO-nya biar mereka ngurus. Saya jadi bagian dari sana gitu. Luar biasa. Beli Wayan, proses perjalanan yang tidak sebentar tentunya. Dari bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang employee. Kemudian akhirnya saat ini menjadi seorang business owner. Kedepannya target kita tentu menjadi seorang investor yang dapat menjadi penolong lebih banyak orang itu. Tentu tidak mudah. Banyak hal yang Beli Wayan lalui gitu ya. Kalau dalam konteks kehidupan pribadi gitu, hal apa yang sebagai seorang pengusaha sekelas Beli Wayan ini akhirnya yang harus terkorbankan dalam proses pencapaian sampai hari ini?
Sebenarnya kalau bicara berkorban tuh banyak hal sih sebenarnya ya. Terutama saya jujur ya, saya berbicara keluarga. Iya. Karena saya ini kan memulai semuanya dari serba kekurangan dalam konteksnya, baik itu finansial dan lain sebagainya. Proses merintis itu kan banyak kegagalan juga yang kita hadapin gitu. Banyak belajar juga yang harus kita lakukan tanpa kita punya mentor dan lain sebagainya gitu. Ya, tentunya keluarga sih bagi saya. Jadi waktu saya sama keluarga itu untuk happiness terutama ya, mereka jalan-jalan itu sangat sedikit. Karena bagi saya pada saat saya harus memutuskan dua-duanya, berarti langkah pencapaian saya akan lebih lambat. Itu persepsi saya gitu. Yang saya selalu lakukan, yang penting mereka happy. Saya nggak apa-apa, saya kerja. Karena lebih cepat saya bekerja, lebih cepat saya bisa menikmati masa-masa sama mereka gitu. Itu poinnya. Karena sekarang saya nikmati dua-duanya berbarengan dengan konteks finansial dan lain sebagainya, itu akan pelan lari saya gitu. Sehingga in the end semua terlantar gitu bagi saya. Artinya anak mulai besar, permintaan makin banyak ya kan, otomatis kan saya harus menyiapkan banyak hal. Tapi kalau saya jalan ngisi semuanya, nanti in the end pada saat minta banyak saya nggak bisa ngasih banyak, kan sedih saya. Lebih baik sekarang mereka walaupun tanpa saya mereka happiness, saya happy, saya bahagia di sana gitu. Yang penting mereka bahagia dulu waktunya gitu. Pada saat mereka minta lebih, saya bisa berlebih saya bisa kasih. Itu akan jadi kebahagiaan luar biasa. Tapi itu dikomunikasikan. Artinya proses yang tidak bisa berjalan bersamaan ini dikomunikasikannya seperti apa? Kalau komunikasi sih nggak terlalu ya, artinya terkadang aja. Jadi yang saya lakukan, saya ajak kadang-kadang anak saya, yuk ketemu ini gitu. Nah, pada saat proses itu saya tunjukkan gimana saya kerja sesungguhnya. Jadi kalau makan itu saya nggak pernah ajak mereka duduk, kita makan nggak. Drive thru. Drive thru saya sambil nyetir makan. Saya tidak ngomong, ceritakan apapun. Karena tipikal anak sekarang, dia nggak suka dikasih tahu. Dia suka nonton dan cepat nangkep menerjemahkan gitu. Nah itu yang saya adaptasi karakter anak sekarang gitu. Nah dengan karakter anak sekarang suka nonton, dia cepat logikanya main, saya diem, makan aja saya. Kalau ini kategorinya apa? Maaf ini seperti kita terlalu maniak dengan bisnis kita atau apa istilahnya? Enggak, karena gini, saya selalu berpingin memberikan yang terbaik buat keluarga saya gitu, terutama anak-anak saya masa depan dan lain sebagainya. Karena saya bukan dari keluarga yang berlebih. Tapi saya ingin memberikan anak-anak keluarga saya berlebih. Kan kalau saya jalan dua-duanya, pasti kan ada tersendat. Saya kan usia saya bertambah terus. Ya, dibalik kita dikejar usia, kita mempunyai keinginan memberikan lebih buat keluarga, kan salah satu harus dikorbankan. Bukan 100% ya. Artinya secara happiness itu mereka enjoy. Mereka mau jalan ke sana, saya selalu support. Tapi tanpa saya gitu, maksud saya gitu. Tapi support selalu ada. Selalu. Makanya lebih baik mereka jalan-jalan, saya kerja. Gitu. Kenapa? Mereka happy yang tetap dapat. In the end, saya bisa ngasih berlebih. Karena bisa saja beli wayan itu happy saat bekerja kan gitu. Memang benar, Bu. Iya. Saya kalau kerja. Hobinya apa? Kerja gitu. Hobinya apa kerja? Kalau saya makanya saya sering lupa makan, lupa waktu. Kadang seharian saya bisa nggak tidur. Kalau memang ide itu belum kelar ya, saya bisa nggak tidur. Sebegitunya beli wayan? Nggak tahu. Dan kalau saya ditanya modelnya, ada yang bertanya, apakah saya harus seperti beli wayan untuk saya mencapai apa yang menjadi mimpi saya? Apa yang beli wayan? Jangan menjadi orang lain. Jangan jadi orang lain. Jadilah diri kita sendiri, karena posisi kita beda-beda. Ada orang terlahir dengan kemampuan yang lebih dari keluarga, mungkinnya dia keluarga pebisnis, itu kan memiliki kelebihan daripada saya. Ya, ada yang terlahir dari finansial mungkin, kan berbeda dengan saya. Jadi nggak harus sama, tapi jadilah diri sendiri. Apa yang bisa kita ambil dari orang lain, ambil yang baiknya. Yang kita adaptasi gitu. Kalau memang nggak bisa, jangan dipakai, jangan dipaksakan gitu. Pada akhirnya ketika sekarang anak muda kita membutuhkan advice untuk dirinya, seperti yang kata Beli Wayan tadi, bahwa dari pikiran ya, dari konsep kita berpikir atau mindset kita turun menjadi sebuah bentuk mental. Kan ini adalah fondasi paling awal untuk kita
bisa memutuskan apakah kita melangkah di jalur pengusaha ini atau tidak gitu. Benar. Nah kalau Beli Wayan sendiri ya bisa mengadvise anak muda atau pendengar kita yang mungkin saat ini baru berpikir ingin jadi pengusaha ataukah sedang ada dalam posisi pengusaha tapi dalam posisi rintisan. Apa kira-kira yang bisa solusi Beli Wayan sampaikan dalam kesempatan ini? Sekarang pingin hidup merdeka atau pingin hidup terjajah? Oh begitu. Jadi gini, ini tolong lebih detail lagi. Tolong lebih detail dulu disampaikan nih. Gini, hidup merdeka itu kita bisa liar bereksperimen, liar melakukan banyak hal. Ya kalau kita bicara risiko semuanya ada kan. Iya. Jadi dengan liar itu kita bisa menemukan diri kita, bisa memaknai hidup banyak hal. Iya. Nah kembali ya liar itu didapat kalau kita independen jadi seorang pebisnis. Itu maksud saya gitu. Kalau kita mohon maaf kata-katanya mungkin mohon maaf ini terjajah itu maksudnya bukan orang pekerja itu terjajah mohon maaf enggak. Iya. Maksud saya gini, saya juga mengawali bekerja, betul. Tapi saya mempunyai mindset certain waktu saya ingin bebas dalam konteks menjadi seorang yang liar, independen gitu loh. Jadi pada bekerja itu yang kita butuhkan adalah skill knowledge-nya, bukan uangnya. Ya bukan uangnya. Pengetahuan dan kalau bagi saya, karena saya waktu bekerja uang itu nomor kesekian. Tapi kalau saya datang ke sana, apa yang saya dapatkan? Skill knowledge-nya. Itu yang selalu saya lakukan. Maka puluhan tahun saya tidak pernah masak. Saya masih ingat cara memasak. Karena apa yang saya lakukan, benar-benar saya lakukan sungguh-sungguh gitu. Nah, dari sanalah nanti kita bisa memutuskan. Nah, setelah kita memiliki skill knowledge, baru kita ambil keputusan. Saya mau free nih. Nah, free ini harus diputuskan waktu muda. Kenapa waktu muda? Satu, kita belum menikah, nggak ada tanggungan, ya kan? Masih tinggal sama orang tua, makan masih di rumah, kan biaya sedikit. Banyak belajar, banyak gagal, nggak jadi masalah. Pada saat nanti banyak tanggungan, punya keluarga, punya ini, kita kan sudah di titik sukses menghasilkan. Gitu, makanya jadi pengusaha itu harus dari muda. Berarti saran bagi para pendengar kita, tingkatkan skill dan knowledge dulu. Ya, ambil itu dulu, lengkapi itu dulu untuk menuju ke kemerdekaan itu. Benar. Setelah itu baru kita akan memutuskan kita akan berhenti di jenis usaha mana untuk melangkah terus menerus. Ya, lakukan dengan cepat, jangan sampai dalam konteksnya kita skill knowledge itu terlalu lama gitu. Skill knowledge sekarang kan AI segala macam kan banyak tuh. Tapi secara realita konvensionalnya harus bekerja dulu. Tetapi harus diimbangi proses pembelajaran itu dengan teknologi yang sekarang sehingga pada saat kita skill knowledge kita dapatkan pekerjaan, kita adaptasi dengan input-input di luar gitu. Ya, dia lihat Beli Wayan juga sangat adaptif sekali ya. Sekarang zaman IA, banyak video juga yang hadir di media sosial kita itu buatan IA. Dan Beli Wayan juga dengan cepat juga mengikuti itu. Wah, konsep Beli Wayan dituangkan di sana, kemudian Anda share di sosial media Anda. Anda belajarnya dari mana Beli Wayan? Itu otak-atik sendiri. Otak-atik sendiri. Saya searching, Bang. Jadi gini, saya bukan tipikal orang yang suka belajar, suka membaca ya, bukan. Saya orang tipikal belajar pada saat saya butuh. Ya bagaimana kita punya pemikiran dan keterampilan, keberanian agar sesuatu yang hadir baru itu kemudian kita belajar sendiri. Itu bagaimana? Kan yang tadi itu, interested at technology innovation. Ya, kalau kita ada di teknologi dan inovasi itu, kita kan ada proses pembelajaran, apa berkembang, kita coba searching, gimana caranya, kita coba gitu. Memang ada spending uang di sana. Ini saya nggak selalu berpikir, oh ini investasi saya gitu. Saya spending, kalau aplikasi tertentu kan harus berbayar kan. Saya bukan lihat berbayarnya, yang penting saya happy aja gitu. Saya bisa, nah happiness saya di sana gitu. Makanya saya buat create. Ternyata lumayan juga nih. Jadi nggak perlu lagi. Saya juga menyaksikan banyak. Kok canggih sekali baru kemarin keluar udah bisa sekarang buat gitu kan. Ya kembali ya, kita kalau di bisnis itu ataupun kehidupan ya, saya sering bilang bahwa logika itu harus dilatih untuk berlogika. Logika dilatih untuk berlogika. Sehingga kita akan cepat menemukan atau menerjemahkan sesuatu menjadi sebuah ide atau menjadi sebuah solusi untuk satu hal yang kita sedang hadapin gitu. Kita di bisnis jasa nih, atau di kuliner ada orang komplain misalnya kan. Kalau kita nggak cepat mengolah logika kita, menyerap apa yang mereka sampaikan, solusi itu nggak ada. Maka komplainnya makin besar gitu. Maka sesering mungkin kita melatih logika kita untuk berlogika,
Nah, semakin bisalah mampulah kita menjalankan hidup ini lebih sederhana, lebih tenang gitu maksudnya. Semakin dalam. Baru kita bisa berbicara manajemen pikiran. Iya. Alurnya begitu jadinya ya. Latih dulu diri kita untuk berlogika. Iya. Logika kita dilogikakan terus gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan, ya pada bahasanya secara psikologis tuh gini. Apa ya? Bahwa otak kiri otak kanan kita tuh harus seimbang, Lian. Saya jujur nggak tahu masalah itu. Gitu katanya. Itu katanya. Otak kiri otak kanan itu harus seimbang, karena ketika otak kiri otak kanan itu seimbang, maka problem solving itu lebih cepat bisa dilakukan. Kalau otak kiri saja lebih dominan dibanding otak kanan tidak seimbang, maka kalau otak kiri adalah otak kecerdasan, maka kalau ada permasalahan tentang keterampilan, dia akan stuck. Kalau otak kanan tentang keterampilan, masalahnya adalah tentang teori atau sebuah konsep, maka dia akan stuck gitu. Maka harus seimbang otak kiri otak kanan. Ya, Bli Wayan mungkin adalah orang yang memiliki keseimbangan otak kiri otak kanan. Secara tidak langsung Anda sadari demikian. Ya, kan? Gitu. Saya juga paham ya, kan? Secara itu. Tukang masak. Ya kan? Awalnya kan chef. Iya. Tapi sekarang konseptor. Kan jelas ini keseimbangan yang luar biasa kan. Karena membuat bisa tuh bagi saya itu selama ada uang saya bisa gitu. Iya, jadi sarannya Bli Wayan secara tidak langsung saya simpulkan bahwa Anda harus seimbangkan otak kiri otak kanan Anda. Skill knowledge Anda seimbangkan, maka problem bisa Anda selesaikan. Ya. Sekarang Bli Wayan kan lebih banyak ada di ini harus serius kita bicara ini. Ini Bli Wayan kan sekarang lebih banyak ada di Eagle Crest ya. Ya. Tampil secara personal brandingnya sekarang lebih banyak menampilkan Eagle Crest. Walaupun saya tahu kadang Anda hadir sebagai seorang bartender, kemudian hadir sebagai seorang tukang masak, grill. Tapi lebih banyak Anda menggunakan uniform seperti ini karena Eagle Crest ini gitu. Ya, ini kan tentang pariwisata ini. Benar. Nah, pariwisata kita sekarang sedang dalam tanda kutip bisa ya kita katakan tidak baik-baik saja gitu ya? Atau apa? Apa pandangan Bli Wayan tentang kondisi bisnis pariwisata saat ini? Kau boleh jujur ya, sangat tidak baik-baik saja. Ya, apa itu yang? Ya. Tapi kenapa kita tetap harus ada di situ gitu? Hanya satu-satu bisa hidup ya di sini. Bali itu bisa sesungguhnya. Karena sektornya. Iya, sesungguhnya pada saat kita lihatlah COVID itu kan bukti nyata, ya kan? Kalau di Jawa kan masih jalan, ada pabrik semua, orang masih hidup. Kalau di Jawa. Di Bali apa yang hidup? Iya. Nggak ada. Berubah semua jadi dagang kuliner ya. Berubah. Dagang nasi, dagang samsam dan sebagainya. Benar. Jadi sedangkan marketnya kecil kan. Iya. Pada saat kita berubah itu kan sulit juga. Iya. Gitu. Makanya sekarang boleh saya bilang ya Bali ini sangat tidak baik-baik saja dari segi pariwisata gitu. Mohon maaf. Saya selalu respect dengan pemerintah karena kita bagian di organisasi dengan pemerintah juga. Tapi secara kasat mata saya lihat memang perannya pasif gitu dari pariwisata kita, berbeda dengan negara-negara lain ya. Jadi kita lihat sarana-prasarana kita, jalan aja banyak berlubang kok. Ya. Padahal pariwisata yang sumber penghasilan dari sana, tapi jangan rusak. Sedangkan daerah yang tidak menghasilkan satu kabupaten itu malah bagus kan? Lucu gitu maksud saya. Seharusnya sumber penghasil uang itu diperbaiki dengan baik, fasilitas dengan baik, sehingga bisa menghasilkan uang lebih banyak. Sehingga pembangunan kan lebih merata. Konsep kan gitu sebenarnya. Tetapi yang sebagian besar saya lihat beberapa daerah nyata lah penghasil PAD atau dari pariwisata. Itu kan banyakan daerah pariwisatanya nggak bagus jalannya, trotoarnya, jalannya, fasilitasnya banyak yang nggak bagus. Sedangkan daerah di luar pariwisata di kabupaten itu malah lebih bagus. Lalu kenapa wisatawan masih tetap memilih Bali untuk saat ini? Kenapa optimis Bli Wayan bahwa jenis sektor usaha pariwisata ini masih akan bisa menjadi bagian yang besar? Ya, Astung Karo saya meyakini tanah Bali ini tanah mataksu kan ya. Artinya banyak kejadian-kejadian memang terjadi yang di luar konteks ya, yang di Bali. Tetapi kalau kita lihat lagi hampir 4 jutaan ya orang. Kalau mungkin orang beragama Hindu di 3 jutaan itu tiap hari kan sembahyang, bro. Mungkin dari 3 juta itu mungkin nggak semuanya tulus ikhlas dia membakti. Tapi sekian persennya tulus ikhlas. Itu yang menjaga Bali itu sebenarnya itu. Taksu Bali itu bersumber dari konsep Trihita Karana sebenarnya. Berarti selama taksu itu ada, maka energi untuk menarik orang untuk datang. Pasti. Melihat energi itu selalu ada. Pasti. Kita bandingkan, kita harus realistis ya. Kita lihat
daerah lain seperti tetangga kita Lombok, ya pariwisata alamnya bagus bro. Siap. Tapi kenapa mereka belum berkembang seperti kita? Iya. Ya taksinya beda bro. Iya. Itu yang saya yakin, mohon maaf ya. Betul. Jadi mereka memiliki, tapi kita kan taksu, yang kedua SDM kita terlatih dari dulu. Oke. Prosesnya lama gitu. Oke. Nah, bukan berarti bahwa tempat tetangga kita akan menjadi challenging kita. Iya. Once kita tidak di Bali nggak segera memperbaiki diri, ya sekian tahun mungkin akan berpindah. Baik, Liwan. Kalau seandainya kita boleh mengulik sedikit para eksekutif kita, legislatif kita gitu, modalnya untuk mendorong pariwisata ini agar lebih baik, kira-kira usul apa yang harus kita lakukan? Ya bergerak aja. Pemerintah bergerak secara nyata aja. Jadi start dari sarana prasarana. Sarana prasarana. Ya, sarana prasarana dulu kita perbaiki, baru kita berbicara hal-hal lain. Iya. Kalau sarana prasarana yang nggak bagus, ya gimana kita berbicara yang lainnya? Oke. Kan Kalau dia sih lebih mendorong ya agar selain sarana prasarana tersebut, bagaimana SDM kita di Bali ini juga diberikan dorongan penuh untuk meningkatkan, tadi kembali lagi seperti yang beliau sampaikan, bahwa skill knowledge kita sebagai orang harus selalu ditingkatkan, ditumbuhkan, sehingga dalam permasalahan apapun kita tetap survive kan gitu ya. Apakah ada program-program pemerintah itu yang bisa mendorong peningkatan kualitas SDM kita melalui edukasi-edukasi itu di semua sektor? Sebenarnya kembali ke ini aja bro, keniatan bagi pejabat dari tingkat bawah sampai ke atas. Artinya gini, kalau saya kurang lebih ketahui ya, di desa itu kalau kepala desanya memang aktif, mereka bisa mengajukan permintaan ke provinsi, ke dinas tenaga kerja untuk melatih apa gitu. Iya. Sebenarnya bisa dari tingkat bawah. Jadi tingkat kepala desa atau klien tuh dia membuat, ini saya mau ngelatih pemuda-pemudanya masak misalnya gitu. Dia bisa ngajukan ke pemerintah daerah lewat dinas tenaga kerja kalau nggak salah ya. Nanti dia akan memberikan pelatihan. Oke. Dan yang dilatih itu dapat makan, dapat bayaran. Iya. Ada anggarannya lah. Iya, di desa nggak perlu ngeluarin uang, cukup mengajukan aja. Cuma kan yang terjadi kan nggak gitu. Betul. Desa itu banyak sekali difasilitasi oleh kementerian sebenarnya. Kan, makanya sebenarnya dari tingkat bawah ke pelosok pun bisa. Iya. Kalau kalau ada mindset pemimpin kita untuk mendorong itu. Iya. Liwayan, kemudian untuk anak muda saat ini, para generasi muda kita, kira-kira Beliwayan, adakah trik yang paling cepat untuk orang itu punya mindset pengusaha itu? Apa yang harus dilakukan pertama kali gitu? Apa ya kalau bagi saya? Kalau saya tadi kan dijerumuskan Tuhan nih. Iya. Kalau kita coba menjerumuskan orang sekarang. Iya. Sekarang itu kita jerumuskan mereka biar masuk menjadi bagian dari kita. Jadi intinya hidup itu harus mempunyai tujuan dulu. Kalau saya selalu mengatakan, staf saya pun saya selalu sampaikan, kamu sekarang harus memiliki blueprint yang jelas untuk hidupmu. Iya. Sehingga pada saat kamu bekerja atau melakukan aktivitas apapun, itu kamu berinvestasi. Tenaga kita datang bekerja kan luar tenaga. Iya. Waktu, pikiran, finansial juga, bensin segala macam. Iya. Jangan sampai setiap hari investasi kita sia-sia. Maka kita datang tempat kerja, kita pelajari sistemnya sungguh-sungguh. Nah setelah itu kita tentukan tujuan kita kemana. Buat berusaha pingin ini itu sebenarnya tujuan. Iya. Sehingga pada saat kita menghasilkan dari sini, kita tahu, oh saya memiliki tujuan ini, saya tabung sekian deh, saya gunakan sekian gitu. Sebenarnya kembali ke pola pikir dulu yang harus dirubah. Mindset ini harus dibangun bahwa saya mindset ini mau independen atau saya akan mau dipekerjakan orang terus gitu. Oke. Gitu. Berarti bagaimanapun juga kita sebagai pribadi yang harus siap terlebih dahulu. Benar-benar kepribadian mindset itu sendiri. Sepakat nggak kalau orang itu memulai, kalau ingin jadi pebisnis itu belajar dagang dulu. Belajar kita menjual sesuatu, dan ketika itu mampu kita buat laku atau dibeli oleh orang, baru kita akan mengarahkan diri kita, mindset kita ke lebih yang lebih besar gitu. Karena kan kalau di bisnis itu nggak serta-merta harus kita dagang, mungkin produk mungkin banyak jasa dan sebagainya. Ya kalau saya lebih cenderung kembali itu kan mungkin uji coba dulu ya. Iya. Uji coba. Nah ada momentum untuk kita uji coba dulu gitu. Kalau saya sih itu setuju juga dengan konteks itu. Jadi apapun itu yang konteksnya bisa menguji challenging mental kita,
akan bermanfaat gitu. Iya. Entah menjual, entah apa, yang penting kontak dia itu satu dari mindset dia tidak berpikir saya dapat gaji bulanan, setiap bulan saya dapat sekian. Itu mindset itu pekerja kalau orang bilang ya. Kalau mindset pebisnis itu ya harus saya melakukan dulu. Hasilnya kapan-kapan. Kan gitu. Iya. Itu harus siap dulu. Jadi kesiapan mental itu harus dibangun dari mindset itu. Oke. Kesiapan mental harus dibangun dari mindset sehingga kita siap untuk berada dalam jalur langkah seorang pengusaha. Dan beliau yang bagikan filosofinya yang luar biasa tadi dan kita sudah dengarkan. Semoga itu bisa menginspirasi untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita di Jag Dadi Pengusaha. Jag Dadi.